Ngeteh asu. Anjing. Ngeteh. Hey, halo guys, welcome to channel Studio Now yang membahas tentang alur cerita film yang mungkin kalian akan sukai. Agar kalau tahu kalian gak cepat habis dan ngoceh sana sini, langsung saja gaskeun. Oke, kali ini saya telah merangkum secara padat dan jelas sebuah film yang berjudul Mission Impossible Ghost Protocol yang diperangi baru awal udah salah, yang masih diperani oleh Tom Cruise sebagai agen Ethan. Awal film terlihat di sebuah penjara negara Rusia. Seorang napi keluar dari selnya, lalu penjaga menghampiri napi tersebut. Salah satu sel lagi dibuka oleh seseorang. Ya, akhirnya nasib sial pun menimpa penjaga itu. Kemudian semua pintu sel pun dibuka oleh Benji. Lalu terjadi kerusuhan di penjara tersebut. Tujuan Benji yaitu untuk membebaskan Ethan yang berada di penjara itu. Lalu saat Ethan keluar, Benji sudah membuka pintu untuk Ethan pergi. Namun, Ethan sepertinya masih mencari seseorang di sana dan menyuruh Benji untuk membuka pintu pembatas sel. Sementara itu, Carter, temannya Benji, memasang sebuah peledak di gorong-gorong. Ethan dan temannya kabur melalui jalan yang dibuat Lena. Singkat, mereka pun berada di sebuah mobil. Carter menceritakan anggota lamanya yang dibunuh saat melakukan misi. Namun dia harus tewas karena target yang ia incar diincar juga oleh orang lain. Lalu Ethan mendapatkan misi barunya dengan cara menyamar menjadi seseorang dan mengambil berkas di sebuah ruangan. Benji dan Carter diangkat sebagai anggota baru dari Ethan untuk melaksanakan misi tersebut. Lalu Ethan dan Benji menyamar menjadi tentara berpangkat tinggi. Dan dengan mudahnya mereka masuk ke tempat itu. Mereka mengelabui penjaga dengan alat yang dapat merefleksikan benda di sekitarnya, sehingga nampak seperti asli. Lalu mereka pun masuk dan mencari berkas itu. Namun ternyata berkas yang mereka cari tidak ada. Alhasil, mereka di sini telah dijebak. Team leader, have you made it? Someone is piggybacking off right. Abort. Stop.
Karena ketahuan, Benji dan Ethan pun berpencar. Saat Ethan berjalan keluar dari kastil tersebut, tiba-tiba ledakan besar menghancurkan kastil itu dan area sekitarnya pun hancur. Karena Ethan terkena ledakan itu, dia dibawa ke rumah sakit. Namun tangannya diborgol oleh agen di sana. That very close, they war. Stand private. Ethan pun tidak kehabisan akal dan kabur melalui jendela, melompat di atas mobil yang sedang berjalan. Lalu terlihat pria bersama istri dan anaknya yang kemudian tiba-tiba seseorang menyambar. Kok menyambar sih? Lalu tiba-tiba seseorang menyandra istrinya. Ethan kemudian dijemput atasannya, lalu berkenalan dengan Hank. Mr. Secretary. Russia. I'm not. Not. Pen? Ethan, what? Saat mereka membahas tentang utang piutang yang belum dibayar ke tukang kredit, bosnya memberi sebuah disk. Lalu kemudian mobil mereka pun ditembaki dan jatuh ke dalam sungai. Mereka berdua berhasil kabur dan menuju kereta yang ternyata itu ini bisa dibilang markas atau transport mereka lah. Lanjut. Benji dan Carter juga sudah berada di dalam sana. Ethan menjelaskan bahwa orang yang mereka incar dan yang mengincar mereka akan mengadakan pertemuan di Dubai. Ethan juga menjelaskan bahwa musuh mereka ini lumayan berbahaya. Lalu mereka pun mempersiapkan persenjataan dan langsung OTW ke Dubai. Setelah sampai di lokasi tujuan, mereka capcus mempersiapkan dan go to work, menjalankan misinya. Dengan alat yang super canggih, Tom Cruise menjadi siluman cecak yang nemplok di jendela. Lalu Ethan pergi mereta sistem keamanan. Lalu Ethan pergi mereta sistem keamanan hotel. Dan Benji pergi mengubah nomor pintu kamar untuk mengelabui musuhnya nanti. Untuk menunjang aksi mereka, Carter memasang mata Sharingan. Maksudnya lensa kontak yang dapat mengcopy tulisan yang dilihat Hank nantinya. Saat persiapan hampir selesai, Ethan dan Hank bertikai memperebutkan permen. Namun salah satu dari mereka mengalah. Mereka pun pergi dan masuk ke kamar yang sudah di-booking terlebih dahulu. Ethan dan Hank bertemu dengan gadis membunuh agennya Carter. Sedangkan Carter bertemu 2 orang laki-laki. Wow, 2 lawan 1 semua ya. Singkat cerita,
Hank mengcopy berkas yang diberi gadis. Singkat cerita, Hank mengcopy berkas yang diberi gadis itu dan langsung tersalin otomatis pada koper yang memiliki printnya sendiri. Wow, amazing. Singkat, mereka pun ketahuan dan gadis itu pun pergi, lalu dihadang oleh Carter di luar. Setelah ditangkap, huruf R ini susah amat ya. Setelah ditangkap, Carter menyuruh Benji mengawasinya. Salahnya di sini sih Carter menyuruh Benji, ya karena dia nggak bisa goblok. Ya karena dia nggak bisa goyang, Benji pun dibuat pingsan. Kelahi lagi deh jadinya. Karena kesal temannya dibunuh oleh gadis itu, Carter pun menendangnya dan membablas terjun bebas. Sementara itu, Ethan yang sedang mengajar Dawn dihadang 2 agen, dan dengan mudahnya Ethan membuat mereka tidur lelap kembali. Saat itu terjadi badai pasir, yang akibatnya Ethan harus bermain pasir sambil mengejar John. Dengan bantuan Mbah GPS yang berada di ponselnya Ethan hampir berhasil menangkapnya, namun si John berhasil kabur. Singkat cerita, Ethan menemui temannya yang sama-sama melarikan dirinya di penjara tadi dan meminta tolong agar membantunya menyuplai alat-alat untuk dia beraksi dan terlihat keren nantinya. Setelah mendapatkan persediaan, Ethan dan yang lainnya pun bertemu di bandara. Kemudian terlihat agen yang memburu Ethan ditelepon oleh orang yang memberinya perlengkapan tadi. Di pesawat, Ethan dan anggotanya merencanakan misi selanjutnya, yaitu dengan meretas sistem seorang konglomerat India. Gue lupa sih nama orang ini, jadi lanjut aja. Sampainya di pesta tersebut, Carter bertugas merayu dan mengambil kode akses pada orang tersebut, sedangkan Hank meretas sistem. Setelah berhasil, mereka pun pergi dari tempat itu. Kemudian terlihat Hart, kita sebut saja dia itu Hart, sedang mempersiapkan misil yang akan dilepasnya. Namun Ethan terlambat. Misil pun dilepaskan. Kemudian Ethan dan Carter pergi ke tempat Hart berada. Hart pun kemudian kabur dari sana dan dikejar oleh Ethan. Terjadilah pertarungan Ethan dan Hart di sebuah tempat parkiran mobil. Saat detik-detik misil akan jatuh mengenai sebuah kota, mereka pun berhasil membatalkannya. Singkat cerita, setelah misinya berhasil, mereka pun merayakannya di tempat angkringan sambil minum amer, tuak, dan sebagainya. Entahlah apa namanya, aneh juga nggak tahu. Lalu film pun
tamat guys. Terima kasih dan sampai jumpa.